Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini sudah rilis Bapak Ibu, baru saja rilis yaitu jadwal terbaru dan juga sudah rilis penempatan bagi pelamar prioritas. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini deh Bapak Ibu, di portal resmi guru-p3k.kemendikbud.go.id ini sudah rilis Bapak Ibu, sudah rilis jadwal terbaru untuk pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini sudah ada tombol daftar sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu langsung saja klik daftar sekarang. Nah, ini deh Bapak Ibu, di portal guru-p3k.kemendikbud.go.id ini baru saja rilis Bapak Ibu jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang terbaru. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu, ini sudah final, sudah fix diumumkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk pengumuman seleksi ini tanggal 31 Oktober 2022. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, mulai hari ini untuk pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Nah, jadi semua pelamar ini wajib mendaftar di portal sscsnbkn.go.id. Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, ini deh Bapak Ibu, mulai hari ini tanggal 31 Oktober hari ini sampai dengan 13 November 2022. Nah, jadi pendaftaran sampai dengan 13 November 2022 ataupun selama 2 minggu pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu segera melakukan pendaftaran sebelum tanggal 13 November. Dan bagi Bapak Ibu yang masuk dalam pelamar prioritas 1, maka di akun masing-masing Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman bahwa Bapak Ibu mendapatkan penempatan. Nah, jadi seperti itu. Nanti admin akan memberikan contoh tampilan bagi pelamar yang mendapatkan penempatan dan pelamar yang tidak mendapatkan penempatan. Kemudian untuk seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi administrasi ini dijadwalkan mulai hari ini juga Bapak Ibu. Mulai hari ini ketika Bapak Ibu sudah mengklik resume pendaftaran, maka selanjutnya panitia akan melakukan seleksi administrasi. Ini sampai tanggal 15 November 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum ini tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Kemudian masa sanggah. Nah, jadi pelamar diberikan kesempatan untuk menyanggah jika dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu jawab sanggah. Nah, jadi panitia nantinya akan menjawab sanggahan dari pelamar apakah sanggahannya diterima atau ditolak. Ini tanggal 21 sampai dengan 24 November 2022. Kemudian pengumuman pasca sanggah 26 November. Kemudian penilaian kesesuaian. Nah, ini untuk yang pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ini nantinya akan dinilai oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Ini tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Kemudian selanjutnya penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, ini dinilai oleh Dinas Pendidikan dan juga BKD masing-masing di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Ini untuk P2 dan P3 ini dijadwalkan tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2022. Kemudian ini pengolahan nilai Bapak Ibu untuk P2 dan P3 3 sampai dengan 13 Desember 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu jika ingin mengecek apakah mendapatkan penempatan atau tidak, maka Bapak Ibu silahkan login di portal sscsnbkn.go.id. Bapak Ibu masuk menggunakan akun di P3K Guru tahun lalu. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun. Maka nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan ataupun pengumuman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini pengumuman ini untuk yang pelamar prioritas. Nah, di sini sudah dijelaskan di buku panduan Bapak Ibu pelamar prioritas. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, jadi
Jika Bapak Ibu ketika login di portal sscsnbkn.go.id dan ada tampilan seperti ini, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan penempatan. Jadi Bapak Ibu mendapatkan formasi di P3K Guru tahun 2022. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penempatan. Kemudian yang kedua, pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu diminta untuk memilih jenis pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu klik yang selanjutnya. Kemudian di bagian yang ketiga, ini jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, jadi jika Bapak Ibu mendapatkan tampilan seperti ini, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, maka artinya Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi ataupun Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi seperti itu tampilan bagi pelamar yang mendapatkan penempatan dan pelamar yang tidak mendapatkan penempatan. Pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapatkan formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun atau naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Nah, jadi Bapak Ibu nantinya dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik. Pelamar akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk turun prioritas. Jadi Bapak Ibu jika ingin turun prioritas, maka Bapak Ibu klik saja yang turun prioritas. Nah, jadi seperti itu untuk pelamar yang tidak mendapatkan penempatan. Nah, selanjutnya akan ada pemberitahuan seperti ini Bapak Ibu. Berhasil update prioritas. Nah, jadi Bapak Ibu sudah berhasil turun prioritas, baik itu menjadi P2, P3 atau pelamar umum sesuai dengan persyaratan masing-masing dari P2, P3 dan P4. Nah, ini Bapak Ibu yang awalnya turun prioritas kemudian Bapak Ibu menjadi seperti ini Bapak Ibu, menjadi turun prioritas 2. Nah, jadi sudah turun prioritas menjadi prioritas 2. Ini jika Bapak Ibu masuk dalam XTHK2 yang terdata di database BKN. Kemudian ini juga ada ketentuan turun menjadi prioritas 3. Ini bagi guru honorer yang tidak terdata di database BKN namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Ini khusus honorer negeri. Nah, jadi seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang turun prioritas menjadi P2, P3 ataupun pelamar umum. Nah, jadi seperti itu ketentuan bagi pelamar yang mendapatkan penempatan dan pelamar yang tidak mendapatkan penempatan. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.